Sebuah bandul bergerak harmonik dengan amplitudo A periode T saat diayunkan kecepatan bandul bernilai 3/5 kecepatan maksimalnya. Nilai simpangan bandul saat kondisi tersebut adalah, ya kita lihat sini. Di sini diketahui kecepatan bandulnya 3/5 kecepatan maksimal. Jadi VY-nya ini 3/5 V max. Ya, V maksimum. Ya, V maksimum. Nah, V-nya sendiri ditanyakan nilai simpangan bandul tersebut. Ya, ditanyakan Y-nya berapa. Nah, VY-nya, lihat rumus ini adalah VY-nya rumusnya ini, V max-nya ini. Ya, V max-nya nilai maksimumnya ini. Jadi VY-nya saya tulis omega akar A kuadrat min Y kuadrat sama dengan V max-nya 3/5 V max. V max-nya omega kali A. Jadi ini saya coret. Ini. Jadinya apa? Akar A kuadrat min Y kuadrat sama dengan 3/5 A. Nah, di sini supaya akarnya hilang, saya kuadratkan kedua ruas. Sehingga akarnya hilang, A kuadrat min Y kuadrat sama dengan, ini dikuadratin 9/25 A kuadrat. Pindah ruas, Y-nya pindah ke kiri, A-nya pindah ke kanan. Jadi A kuadrat min 9/25 A kuadrat sama dengan Y kuadrat. Jadi ini samakan penyebut 25/25 A kuadrat min 9/25 A kuadrat sama dengan Y kuadrat. Jadi 25 kurangi 9 itu jadi Y kuadrat sama dengan 25 kurangi 9 itu berarti 16. 16/25 A kuadrat. Jadi Y sama dengan akar 16/25 A kuadrat. Akar 16 itu 4, akar 25 itu 5, akar A kuadrat A. Jadi Y sama dengan 4/5 A. Jawabannya B, silahkan screenshot dulu. Silahkan di screenshot dulu. Kita lanjutkan lagi berikutnya. Udah di screenshot ya, lanjut ya. Pegas disimpangan dengan amplitudo A sehingga mengalami percepatan sebesar min 3/13 A. Jadi A percepatannya AY-nya ini min 3/13 A. Jika kecepatan getaran pegas adalah 5/13 kecepatan maksimum, di sini VY-nya sama dengan 5/13 V maksimumnya, maka besar kecepatan sudut pegas adalah tanya omeganya berapa. Ya, omeganya nilainya berapa. Nah, ini kita jabarkan. VY itu omega kali akar A kuadrat min Y kuadrat 5/13 kali V maksimumnya adalah omega kali A. Nah, ini kita coret. Ya, udah. Terus berikutnya jadinya akar A kuadrat min Y kuadrat sama dengan 5/13 A. Terus kita kuadratkan kedua ruas. Jadinya A kuadrat min Y kuadrat sama dengan 25/169 A kuadrat. Pindah ruas ke kiri, ini pindah ruas ke kanan, jadi A kuadrat sama dikurangi 25/169 A kuadrat sama dengan Y kuadrat. Jadi Y kuadrat sama dengan 169/169 A kuadrat dikurangi 25/169 A kuadrat.
Ya, jadi ini kan 1, samakan penyebut jadi 169. Jadi Y kuadrat sama dengan 144/169 A kuadrat. Sehingga Y-nya sama dengan akar 144/169 A kuadrat. Ya, diakarin ya. Berarti Y-nya adalah 12/13A. Terus di sini keterangannya nilai AY-nya min 13/A. Nah, AY-nya ini kan min 3/13. Nah, AY-nya itu min omega kuadrat Y sama dengan min 3/13A. Ini minnya coret. Ini substitusi ke sini. Jadi omega kuadrat sama dengan 12/13A sama dengan 3/13A. Nah, A-nya coret, 13 coret. Jadi omega kuadrat sama dengan omega kuadrat kali 12 sama dengan 3. 3 ya. Nih. Ini pindah ke kiri, ke kanan. Jadi omega kuadrat sama dengan 3/12. 3/12 itu 1/4. Jadi omega sama dengan akar 1/4. Omeganya adalah setengah. Setengah itu 0,5. Nih. Jawabannya B. Silakan screenshot dulu. Sudah di screenshot ya. Kita lanjut soal berikutnya. Benda bergerak harmonik dengan persamaan Y sama 5 sin setengah pi T. Dengan Y adalah seperti ini, getarannya saat T4, kecepatan saat getarannya 4 second adalah, dan posisinya titiknya gimana. Nah, Y sama dengan A sin omega T. Kalau nanti mencari V itu A omega cos omega T. Rumusnya ini ya. Ya. Di sini kita cari kecepatannya dulu. V. Di sini Y sama dengan 5 sin ya setengah pi T. Berarti ini Y sama dengan A sin omega T. Berarti A-nya 5, omeganya adalah setengah pi. Nah, yang pertama kita cari V. V rumusnya adalah A omega cos omega T. V sama dengan A-nya 5, omeganya setengah pi, cos omeganya tadi setengah pi T. Di sini masukkan T-nya 4 detik. T sama dengan 4 detik. Masuk ke sini, V sama dengan 5/2 pi. Ya, 5/2 pi cos setengah pi kali T. T-nya 4. Jadi, ini saya coret dengan ini 2. Jadi, V sama dengan 5/2 pi cos 2pi. Cos 2pi itu sama 2pi itu sama dengan 0 derajat. 2pi itu 360 ya. 360 itu ya sama dengan 0 derajat. 360 derajat itu sama dengan 0 derajat. Jadi cos 0 ya. V sama dengan 5/2pi. Cos 0 itu 1. Jadi V-nya adalah 2,5 pi. Harusnya ada pi ya. Ini mohon ini kasih pi, ini kurang pi. Semua kurang pi. Ya, ini kurang pi semua ya. Ya, jawabannya ini 2,5 pi cm per second.
Nah, untuk mencari posisinya, mencari Y-nya, Y sama dengan 5 sin setengah pi T. Masukkan T-nya adalah berapa tadi? 4 second. Berarti Y-nya 5 sin setengah pi kali 4, jadi Y-nya 5 sin 2pi. 2pi itu kan sama dengan 360, sama dengan 0 derajat. Sin 0 adalah 0. Y 5 kali 0. Y-nya 0. Jadi posisinya ini, kalau posisi 0 itu, posisi 0 itu berarti di titik timbang. Misalnya bandul, ya misalnya bandul posisi di timbang, ini posisi sini. Ini di puncak, ini di timbang. Ya, jadi ini posisi setimbang, ini posisi di bawah Y-nya 0. Ini Y-nya 0, ini Y-nya maksimum. Jadi jawabannya 2,5 di posisi timbang. Jawabannya atau tapi ini ditambahi pi ya, ini yang benar 2,5 pi cm per second, harus ada pi ya, yang benar ini. Ya, screenshot dulu. Kita lanjut lagi soal berikutnya. Pegas yang digantung beban bergerak harmonik sederhana dengan frekuensi 1 Hz. Jadi frekuensinya 1 Hz dengan amplitude 10 cm. Kecepatan getaran saat simpangan, jadi simpangannya adalah 5/3 cm. Berapakah kecepatannya pada saat simpangan nih? Ya. Ini gunakan rumus yang ini. Ya. VY sama dengan omega akar A kuadrat min Y kuadrat. VY sama dengan omeganya 2πf akar A-nya berapa? 10 cm dikuadratin 5/3 dikuadratin. Karena ini satuannya cm ya, jawabannya cm, hitungannya cm nggak apa-apa. VY sama dengan 2pi FF-nya 1 akar 100 kurangi 75. Jadi VY-nya adalah 2pi akar 25. Ya. Akar 25 itu adalah 5. Jadi VY-nya adalah 10 pi cm per second. Ya, silakan di screenshot dulu. Sudah di screenshot ya, kita lanjutkan lagi soal berikutnya. Sudah di screenshot ya, lanjut lagi ya. Benda bermasa 8 gram digetarkan menurut, jadi masanya 8 gram dengan persamaan simpangan Y, ya, Y-nya adalah 0,4 sin 3/2 pi T. Dengan Y dalam cm, T second, S detik, energi saat T 2 detik. Ya, T-nya 2 detik. Jadi energi kinetik. Berarti energi kinetik pakai rumus ini. Ya. EK sama dengan setengah K A kuadrat min Y kuadrat. Nah, kita di sini kan satuannya Joule. Kalau satuannya Joule, satuannya harus SI semuanya. Hati-hati ya, satuannya Joule harus ke SI. Ini Y-nya cm. Kita masukkan T-nya 2 detik. Jadi Y sama dengan 0,4 sin 3/2 pi, waktunya 2 detik, coret-coret. Jadi Y sama dengan 0,4 sin 3 pi.
sin 3P itu sama dengan Y sama 0,4 sin 2Pi lebih Pi. Berarti sin Pi. Ya, sin Pi. Sin Pi itu sin 180. Jadi 3Pi itu sama dengan Pi. Karena 2Pi lebih Pi. Ya. Berarti Y sama dengan 0,4 sin 180 derajat. Ya. 180 derajat sin 180 0. Berarti Y sama dengan 0,4 kali sin 180 0. Berarti Y-nya 0. Ya, Y-nya 0. Sin 180 itu sama dengan 0 derajat. 0, nilainya 0. Ya, Y-nya 0. Masanya 8 gram. Ya. Di sini amplitudonya ini ya, ini amplitudonya. Ini amplitudo. Di sini amplitudonya 0,4 cm. Karena ini jawabannya SI, jadi 0,4 diubah ke meter. 4 kali 10 min 3 meter. Karena ini 0,4. Masanya ini 8 kali 10 min 3 kilogram. Nah, di sini kita cari K-nya dulu. Ya, kita cari K. K sama dengan omega kuadrat kali omega kuadrat. Omeganya berapa? Omeganya ini omega. Omeganya adalah 3/2 Pi² kali masanya 8 kali 10 min 3 kilogram. K-nya adalah 9/4 Pi² kali 8 kali 10 min 3 kilogram. Berarti ini saya coret dengan ini 2. Jadi K-nya adalah 18 Pi² ya, kali 10 pangkat min 3 kilogram. Ini adalah nilai K-nya. Ya. Nah, baru kita masuk sini. EK sama dengan setengah K. K-nya 18 Pi² kali 10 min 3. Amplitudonya ini ya 4 kali 10 min 3 meter. Dikurangi 0, Y-nya 0. Ini Y-nya 0. Jadi EK-nya sama dengan 9 Pi² 10 min 3 kali 4 10 min 3. Jadi EK-nya 9 kali 4 36 Pi² 10 pangkat min 6 Joule. Nah, ngikuti jawaban itu ada enggak? Ternyata tidak ada jawabannya ya. Dicoret dengan ini kan 9 ya. Ini coret dengan ini 9. Ya, 9 kali 4 36 Pi², jadi EK-nya 3,6 Pi² kali 10 pangkat min 5 Joule. Coba cek, barangkali Bapak salah ngitung. Ini enggak ada jawabannya. Coba ada yang WA. A-nya kuadrat, Pak. A-nya kuadrat. A-nya. Oh iya ya. Terima kasih Egin. Ini kan A-nya dikuadratin. Ini berarti ini dikuadratin. Berarti 16 ya. 16. Hapus ini aja. 4 dikuadratin 16. 16 kali 10 pangkat min 6. Jadi EK-nya sama dengan 9 kali 16. 144.
144 Pi kuadrat kali 10⁻⁹. Jadi EK-nya sama dengan 1,44 Pi kuadrat kali 10⁻⁷ Joule. Jawabannya D. Silahkan di screenshot dulu. Jadi screenshot ya, lanjut lagi ya. Bandul bermasa 30 gram, masanya 30 gram, berarti 30 kali 10⁻⁻³ kilogram, atau masanya adalah 3 kali 10⁻⁻² kilogram. Diayunkan sehingga bentuk getaran harmonik jika periode ayunan T-nya adalah 0,8 Pi, ya, dan G-nya adalah 10, maka panjang talinya L-nya berapa? Ini pakai rumus tolong. T sama dengan 2P akar L per G. T-nya 0,8 Pi, kemudian 2P akar L, L-nya tidak tahu, G-nya 10. Ya, G-nya 10. Nah, ini coret dengan ini. 2 pindah sini dibagi 0,8 dibagi 2 sama dengan akar L per G. Ini 0,4 sama dengan akar L per 10. Supaya akarnya hilang, ini saya kuadratkan kedua ruas. Ya. 0,4 dikuadratkan 0,16. 0,16 sama dengan L per 10. Ini pindah ke sini. Jadi 0,16 dikali 10 sama dengan L. L-nya adalah 1,6 meter. Jadi masanya itu tidak mempengaruhi, ya. Jadi massa ini pengecoh, ya. Ini sebagai pengecoh, jadi diabaikan. Ini sebagai pengecoh. Jadi soalnya seperti pengecoh, jadi nggak dipakai. Ya, screenshot dulu. Jadi screenshot ya, kita lanjutkan lagi ya. Seringki digetarkan maju mundur membentuk 3 rapatan 2 renggangan dengan cepat rambat gelombang yang sama. Jadi kita lihat sini, 3 rapatan dan 3 renggangan. Ini rapat, renggang, rapat, renggang, rapat. Nah, ini ya. Ini panjangnya, ini satu rapatan satu renggangan itu 1 lambda. 1 lambda. Ini ke sini 1 lambda. Satu rapatan atau renggangan itu setengah lambda. Jadi totalnya ini ke sini, ya, 2,5 lambda, panjangnya 5 meter. Berarti lambdanya adalah 5 bagi 2,5, lambdanya adalah 2 meter. Ya, lambdanya 2 meter. Terus berikutnya membentuk kecepatan yang sama. V1 sama dengan V2. Frekuensi gerak seringki dinaikkan 2 kali semula, ya. V itu lambda kali F, lambda kali F. Ini lambda 1, F1, lambda 2, F2. Nah, lambda 1, ya, lambda 1 ini lambda 1 2 meter, 2 meter.
kali F1, biarkan F1, lambda 2 kali F2. F2-nya itu 2 kali F1. Jadi F2-nya sama dengan 2 F1. Ini di 2 kalikan semula. Berarti ini F-nya coret. Berarti 2 sama dengan lambda 2 kali 2. Berarti lambda 2 sama dengan 2 per 2. Jadi lambda 2 itu 1 meter. Jadi ini gimana nih? 1 meter itu artinya satu rapatan, satu ya, lambda itu kan satu rapatan, satu renggangan. Lambda itu satu rapatan, satu renggangan itu 1 meter. Ya. Berarti kalau dia ini 5 meter, ya, kalau ini 5 meter, panjang kalinya 5 meter, berarti tinggal kalikan 5. 1 jadi ini kalikan 5. Berarti jadi 5 rapatan, 5 renggangan. 1 meter itu 1 rapatan, 1 renggangan. Berarti kalau 5 meter, 5 rapatan, 5 renggangan. Jadi jawabannya E. Nih. Ya, screenshot dulu. Kita lanjutkan soal berikutnya. Benda bergerak harmonik dengan Y sama dengan ya, Y sama dengan 8 sin setengah Pi T plus 1. Pada persamaan Y sama dengan sin, tentukan kecepatan getaran dan posisi saat T 2 detik. Nah, kita cari posisi dulu ya, posisinya dulu. Ya, kecepatan dan getaran. Jadi gini, Y sama dengan 8 sin, ini naik masuk sini kalikan sini, setengah Pi T plus setengah Pi. Nah, ini adalah omeganya. Ini adalah A-nya. Nah, kita cari V-nya, rumusnya V itu A omega cos, ngikuti itu. Cos, ikuti itu, setengah Pi T plus setengah Pi. Jadi V sama dengan A 8, omeganya setengah Pi, cos, ini saya keluarkan setengah aja kayak tadi, T plus 1. Sekarang masuk T-nya 2 detik. Jadinya 4Pi cos setengah Pi, T-nya 2 plus 1. Jadi V sama 4Pi cos, ini 3 per 2Pi. 3 per 2Pi itu sama dengan 270 derajat. Jadi V-nya adalah 4Pi cos 270 derajat. Cos 270 derajat itu 0. Ya. V sama dengan 4Pi kali 0. V sama dengan 0 meter per second. Centimeter per second. Jadi 0 kecepatannya. Ini salah ya. Kecepatannya 0. Untuk mencari posisi ya, untuk mencari posisi pakai Y. Y sama dengan 8 sin setengah Pi T plus 1. Tadi T-nya berapa detik? 2 detik. Ini masukkan ke sini, Y sama dengan 8 sin setengah Pi 2 plus 1. 8 sin 3 per 2 Pi. Ini 270. Berarti Y sama 8 sin 270. 270 itu kalau sin itu min 1. Berarti Y-nya adalah min 8. Kalau min 8 itu berarti di bawah. Jadi kalau kayak gelombang itu posisi kayak gini. Posisi di sini nih. Min 8. Ini 8. Ini posisi 0. Jadi ini posisinya di lembah. 0 di lembah.
Jawabannya C. Screenshot dulu. Silakan screenshot dulu. Lanjut ke asesmen 2 di LKS. Ini Bapak bahas LKS ya, asesmen 1 dan asesmen 2. Asesmen 2 di LKS ya, tentang gelombang bunyi. Seutas senar digetarkan menghasilkan frekuensi nada atas pertama. Ya. Berarti nada atas pertama, N-nya 0 itu nada dasar, N-nya 1 nada atas pertama, berarti ini N-nya adalah 1. Frekuensinya 187,5 Hz. Massa persatuan panjang itu mu. Mu-nya adalah 5 kali 10 min 2 gram per cm. Karena ini satuannya Newton harus diubah ke gram per meter. Ya. Jadi mu sama dengan 5 kali 10 min 2 gram ke kilogram itu dibagi 1000 jadi 10 pangkat min 3 kilogram per sentimeter. Sentimeter berarti ini per sentimeter itu 10 pangkat min 2 meter. Ini saya coret dengan ini. Berarti mu-nya ini ya mu-nya sama dengan 5 kali 10 pangkat min 3 kilogram per meter. Nah, mu-nya ini ya. Panjang dawai L itu 80 cm, berarti L-nya 0,8 meter. Nah, mu-nya udah, nada atas pertama, ditanyakan apa? Besar tegangan dawai. Berarti tanyakan F. Besar tegangan dawai itu ditanyakan adalah F. F-nya berapa? Nah. F besar loh, bukan F kecil ya. Frekuensi rumusnya adalah N plus 1 per 2L kali V. F-nya 187,5, N-nya 1 plus 1 per 2L. L-nya tahu nggak ini? L-nya tidak tahu. L-nya 0,8, sorry. L-nya 80 cm 0,8 kali V. Ya, berarti ini 187,5 2 per 2 kali 0,8 kali V. Ini saya coret. Ini pindah sini jadi kali. Jadi 187,5 kali 0,8 sama dengan V. Jadi V-nya adalah 187,5 dikali 0,8 dapatnya 150 meter per second. Ini bentar lagi mati, nanti sambung kembali ya. Terus ditanyakan pakai V. V rumusnya adalah V sama dengan akar F per mu. Nah ini saya kuadratkan. Jadi V kuadrat sama dengan F, akarnya hilang. F per mu. Ini pindah posisi, cari mu. Mu sama dengan F per, ya kita cari F-nya ya, sorry. Kita cari F-nya, jadi dikali, jadi V kuadrat kali mu sama dengan F. Sehingga F sama dengan